Halo semua, kembali lagi di channel Video Bola Arjuna bersama aku Wibowo Iman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan dijauhi dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Indonesia akan bertarung melawan Australia nanti malam. Pertandingan hidup dan mati untuk lolos ke babak berikutnya. Jadi kita teman-teman dari Indonesia, dimanapun kalian berada, dukung terus Timnas Garuda. Perjuangannya akan sulit pastinya, tapi kita percaya Indonesia bisa lolos dan menang melawan Australia nanti malam. Oke, jadi di video kali ini aku mau mencoba memprediksi perkiraan formasi maupun nanti bagaimana sih prediksi jalannya pertandingan. Ya, teman-teman, Australia bisa dibilang salah satu kandidat juara Piala Asia. Lawan berat diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas dan ya banyak juga bermain di liga di Eropa. Tapi Indonesia juga nggak kalah. Indonesia juga sekarang banyak yang bermain di Eropa, termasuk pemain naturalisasi yang tentunya bermain di Eropa, teman-teman. Nah, untuk prediksi line up-nya, teman-teman, mungkin kalau kita perhatikan di beberapa pertandingan ada beberapa teman-teman dari tim Garuda yang startingnya itu tidak dirombak sama Sintayong. Jadi perkiraan formasinya mungkin Indonesia tetap akan memakai formasi 5-4-1 kemungkinan, kalau itu nggak berubah ya. Sebetulnya itu 3-5-2 defensif, berupa jadinya 5-4-1. Untuk kiper sepertinya nggak ada perubahan, tetap Hernando Eri. Bagiku sekarang dan menurut Sintayong pastinya dia adalah kiper terbaik timnas saat ini, harus diakui. Jadi Hernando Eri tidak akan tergantikan di bawah Mistar. Kemudian untuk 5 pemain belakang, Jordi Amat sama kemudian Jordi Amat tetap akan memimpin lini belakang kalau misalnya tidak ada perubahan ya, karena di pertandingan terakhir dia sempat mengalami cedera. Aku nggak tahu apakah sudah dalam kondisi pulih nanti atau akan memakai perlindungan di ya mukanya. Kita akan lihat, tapi kalau misalnya tidak ada perubahan dan dia sehat, Jordi Amat akan memimpin di lini belakang Indonesia bersama Justin Hubner. Ini Justin Hubner sejak masuk ke Indonesia naturalisasi tidak tergantikan bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh. Melawan Vietnam, Sandy Walsh dipasang sebagai bek tengah di sebelah kanan. Kemudian melawan Jepang ditaruh di wingback kanan atau di fullback kanan. Kita nggak tahu nanti dalam skema 3 backnya apakah Sandy Walsh akan ditaruh di tengah bersama Jordi Amat dan Justin Hubner atau di sebelah kanan. Kalau misalnya dalam skema 3 back, menurut aku pribadi gitu, aku lebih milih Sandy Walsh akan ditaruh di tengah dibandingkan aku memainkan Rizky Ridho ya. Karena pengalamannya, kemudian tinggi badan, kemudian terbiasa bermain dengan level yang lebih kompetitif melawan pemain di luar sana yang secara skill juga jauh lebih baik, secara emosional juga lebih baik. Aku lebih memilih sih Sandy Walsh untuk berada di 3 back sentral bersama Jordi Amat dan Justin Hubner. Untuk kanan, Asnawi Mangkualam dan di kiri Pratama Arhan. Sebetulnya Pratama Arhan bisa digantikan dulu oleh Sen Patinama sih. Kalau untuk secara ya kita lihat pengalaman dan tinggi badan ya, serta terbiasa bermain dengan level Eropa, Sen Patinama harusnya lebih diutamakan, tapi kemungkinan Pratama Arhan nggak tergantikan di lini back kiri. Gitu kemungkinan teman-teman. Untuk 4 di depan, ini juga nggak ada perubahan. Ivan Jenner sejak masuk juga di pemain naturalisasi tidak tergantikan. Kemampuannya luar biasa dalam mengalirkan bola. Kemungkinan dia akan bersama Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri dari PSM Makassar, itu juga tidak tergantikan, dan Marcelino Ferdinand.
Cuma kita nggak tahu apakah Egy yang akan ditaruh di sayap atau Marcelo Ferdinand. Kita akan melihat Yaakob Sayuri akan ditaruh di kanan atau di kiri. Kita akan melihat ya. Tapi 4 itu tidak tergantikan sih aku teman-teman. Aku bilang kemungkinan startingnya itu. Kemudian untuk di depan Rafael Struijk itu juga nggak tergantikan. Sebetulnya ada Ramadan Sananta yang bagus juga. Cuma ya balik lagi pengalaman bermain di Eropa kemudian lebih diutamakan Sintayong. Jadi kemungkinan Rafael Struijk yang akan bermain teman-teman. Menurut aku perkiraan formasinya itu nggak ada yang berubah kecuali ada yang pemain vital yang mungkin cedera atau kartu yang diantisipasi Sintayong akan berubah ya teman-teman. Terus kemudian untuk jalannya pertandingan, menurutku secara di atas kertas, aku harus akuin Australia lebih unggul. Jadi kemungkinan untuk permainan mungkin akan 6-5-4-5 Australia akan lebih unggul dalam menguasai pertandingan. Tapi balik lagi ya itu di atas kertas gitu ya teman-teman. Aku berharap di lapangan tim Garuda membuktikan semua itu salah ya. Dan aku harap juga Garuda tidak bermain bertahan karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Semakin kita bertahan, semakin kita diserang. Semakin kita hilang konsentrasi, akhirnya nanti akan ada friksi. Saat hilang konsentrasi, stamina menurun, semua akan ada friksi. Dan akhirnya ada mungkin saling menyalahkan dan bisa dimanfaatkan oleh lawan. Jadi pertahanan terbaik menurut aku menyerang gitu. Kita harus menyerang duluan sebelum mereka menyerang kita. Jadi aku harap Indonesia bermain lugas, bukan kasar, kemudian bermain natural apa adanya dan bermain menyerang. Kita harus membuktikan komentator di luar sana yang meremehkan Indonesia salah dan kita akan menang lawan Australia teman-teman. Kita harus menyerang walaupun nantinya kita kalah, kita akan kalah secara terhormat teman-teman. Kepala tegak, tapi kita berharap pastinya Indonesia akan menang teman-teman. Prediksinya ya baik lagi 6-5-4-5 kemungkinan Australia akan lebih unggul, tapi kita akan melihat di atas lapangan teman-teman. Semoga prediksinya salah, Indonesia akan keluar menyerang dan menang. Apapun caranya, mau dengan itu penalti, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Indonesia akan lolos dan membuktikan Indonesia adalah negara sekarang yang terkuat di Asia Tenggara. Bukan lagi Thailand, bukan lagi Vietnam, tapi Indonesia teman-teman. Yes. Ya menurut aku begitu teman-teman. Akan mungkin banyak pelanggaran. Indonesia juga harus mengawasi permainan tricky dari Australia. Hati-hati, jaga emosi, jaga kontrol, jaga stamina juga harus diatur. Dan terus fokus sepanjang pertandingan. Komando dari kapten juga harus tetap diperhatikan. Dan arahan dari pelatih Coach Sintayong teman-teman harus diperhatikan juga. Kalau gitu teman-teman, sampai berjumpa nanti malam. Kita menonton Timnas Indonesia. Dukung terus dimanapun kalian berada. Semangat Garuda. Kita akan pasti lolos ke babak selanjutnya teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Setelah pertandingan Indonesia melawan Australia selesai, kita akan lihat hasilnya. Ribet deh bahasnya. Kita akan bertemu lagi setelah pertandingan Indonesia melawan Australia. Dan kita tahu hasil pertandingannya. Semoga Indonesia menang kembali lagi. Oke teman-teman, kita mungkin sampai sini dulu video hari ini. Ya, yang terbaik untuk Indonesia, yang terbaik untuk Garuda teman-teman. Kita berdoa kepada Tuhan semoga Indonesia bisa lolos. Semangat Garuda, ayo buktikan kalau Indonesia bisa. Kalau gitu Iman Wibowo pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bola Arjuna.